Samsung Galaxy A41 di harga 1,8 juta sekarang bisa jadi pilihan alternatif yang lebih baik dibanding HP second lain yang pakai chipset lebih powerful. Apakah lebih worth it? Untuk dibeli, yuk langsung aja kita review Samsung Galaxy A41 di tahun 2022. Let's go! Halo guys, nama gue Stam dari StaffTech dan mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy A41 di tahun 2022. Seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli sekarang udah lumayan murah di 1,8 juta yang punya RAM sebesar 4GB dengan internal storage sebesar 64GB. Itu tuh single SIM dan ada microSD expansion. Untuk versi ini versi Docomo ya guys, jadi sinyalnya lebih bagus. Oke, so untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset MediaTek Helio P65 dan fabrikasi sebesar 12nm, layar 6,1 inci Super AMOLED Full HD display 60Hz dengan PPI sebesar 431, ada headphone jack, USB Type-C 2.0, dan juga dia punya baterai sebesar 3500 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 15 watt. Next, untuk si desain dan displaynya sendiri, ini menurut gue desain dan displaynya, terutama untuk si buildnya sendiri ini sudah cukup solid walaupun memang terbuat dari plastik, si kaca belakang dan juga bukan kaca belakang, si bodi belakang dan juga si frame sampingnya. Dia walaupun terbuat dari plastik tapi overall masih kerasa cukup solid dan cukup enak dipegang di tangan. Dan untuk pemakaian saut tangan ini masih lumayan comfortable juga berkat size HP-nya menurut gue ini perfect size, 6,1 inci. Gak terlalu kecil tapi gak terlalu besar juga. Very nice. Dan untuk fingerprintnya ini sudah sangat modern, fingerprint sudah under display, tapi bukan ultrasonic, ini masih optical. Dan untuk kecepatannya ini walau agak lambat, nggak secepat HP zaman sekarang yang pakai optical fingerprint, tapi menurut gue cukup akurat dan masih reliable. Next, mari kita tes si NFC-nya, bisa kita lihat ini ada logo NFC-nya di atas. Bam! Dan kalau misalnya kita coba tes NFC-nya pakai kartu GTO, ini sangat responsif. Kita coba scan, dia langsung scan, bisa kita lihat. Kita coba scan lagi. Langsung scan, dan yang terakhir posisi kurang bagus juga dia masih bisa nge-scan dengan baik. So ya, scanning ini pretty much kayak HP baru. Kalau misalnya mau di rating ini 10 dari 10. Masih super impresif, super responsif. So untuk si kualitas layarnya sendiri ini gue bisa bilang guys, untuk harganya hands down yang terbaik. Mau dibandingin dengan HP baru atau HP second sekalipun, ini di harganya menurut gue yang terbaik. Overall punya layar khas Samsung yang jernih, vibrant, dan juga sangat sharp. View angle-nya juga ini perfect. Dan untuk si keyboardnya atau layarnya sendiri, ini untuk ngetik keyboard pertama nggak ada touch delay sama sekali, semua kerasa responsif seperti HP Samsung lainnya. Dan juga ini overall sangat responsif, layarnya nggak ada masalah. Dan yang gue suka juga ini tuh dari si touch delay-nya, bukan touch delay, dari touch vibration-nya atau haptic feedback-nya. Ini haptic feedback-nya sangat bagus guys. Untuk HP 1 juta ini di atas rata-rata, walau memang nggak sebagus HP flagship tapi nggak seburuk HP murah yang vibrasi motornya tuh lebih kayak suara bukan kayak haptic feedback. Ini lumayan bagus haptic feedback-nya. Nice. Dan ya mari kita moving on ke si audio quality-nya. Untuk kualitas audio via headphone jack dengan Dolby Atmos nyala, ini sangat bagus. Overall audio kedengaran bersih dengan vokal yang sangat jernih, bass yang punchy dan juga luas berkasih Dolby Atmos, separasi instrumennya bagus dan juga soundstage yang cukup luas. Full volume juga ini bisa keras. Gue coba tes pakai headphone Porta Pro di volume sekitar 80% udah kerasa keras untuk kuping gue. Dan untuk kualitas speakernya ini hanya mono sayangnya, tapi untuk kualitas kelas mono ini masih cukup bagus kok. Vokal masih kedengaran bagus, lumayan bulat, nggak cempreng, dan juga bassnya ini kedengaran cukup punchy dan punya separasi instrumen untuk kelas mono yang cukup bagus. Cuma memang ini kalau misalnya mau dibandingkan dengan HP lain di harga yang sama, kayak XZ2, XZ3, itu malah lebih murah, masih lebih bagus dual speaker di HP tersebut yang pastinya. Tapi untuk lebih detail di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Next one. Next, mau kita bahas kamera quality-nya.
Yang pertama untuk kamera belakang dia itu setupnya triple kamera utamanya 48 megapiksel dengan f2.0, kamera kedua 8 megapiksel f2.2 ultrawide dan kamera ketiganya 5 megapiksel depth sensor. Dan untuk kamera depan ini 25 megapiksel f2.2 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. Dan untuk atas kameranya ini masih sangat bagus banget di harganya di tahun 2022. Masih kelihatan sharp, bisa kita lihat dengan warna yang vibrant, kontrasnya sangat bagus dan juga dynamic range yang cukup oke. Cuma sayangnya nggak ada dedicated night mode di kameranya, jadi A41 foto highlightnya memang nggak bagus. Bisa kita lihat gambar suka susah fokus dan juga punya detail yang soft dan overall gambar kelihatan gelap dan nggak enak dilihat. Tapi at least dia punya warna yang masih cukup hidup, jadi masih kelihatan oke lah. Dan ya untuk si yang terakhir ini, si kualitas selfie-nya sendiri, menurut gue ini sangat bagus. Dia punya detail yang sharp dan juga warna yang vibrant. Cuma ada satu kelemahan kalau misalnya kita foto di background light yang sangat terang, itu bakal susah fokus ke subjeknya. Foto bakal blown out. Dan untuk video recording ini kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps aja. Tapi menurut gue di resolusi tersebut pun ini kualitasnya cukup oke. Check it out guys. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 1080p 30 fps. Ini dia stabilisasinya, kita coba seperti biasa fokusin ke daun. Sorry guys kalau ada suara motor keras. Bisa kita lihat fokusnya cukup bagus. Fokus ke tangan, fokus, enggak, fokus, enggak. Dan ini dia kualitas dynamic range-nya, bisa kita lihat oke-oke aja. Overall shot, kalian bisa lihat di bawah gimana kualitas stabilisasi dan audionya. Nice, ini fokusnya gue bisa bilang sangat baik. Untuk 1080p 30 fps ini kualitasnya juga cukup oke ya. Nah, terus mari kita bahas si gaming performance sendiri. Untuk chipsetnya dia pakai chipset Helio P65 dan fabrikasi sebesar 12 nm yang memang di tahun 2022 ini lebih kerasa kayak HP pakai chipset low end daripada pakai chipset mid end. Tapi ya, untuk si gaming performance-nya gue coba tes main game yang populer banget tapi gue gak main, yaitu PUBG. Gue main di settingan low setting ya pastinya, ideal untuk para pro player. Dengan frame rate yang gue lupa lagi di sebelah high, ultra atau ekstrim gue lupa lagi, kalau nggak salah ultra ya di sebelah high. Gue nggak pernah main PUBG, tapi ya gue pakai frame rate di setting sebelah high. Ini untuk performanya menurut gue masih cukup solid banget. Gameplay masih kerasa smooth, bisa kita lihat dan juga nggak ada stutter sama sekali. HP-nya juga main di jangka yang lama, dia nggak panas kok. Hanya anget aja dan nggak ada thermal throttling. Very nice. Dan untuk si UI experience-nya ini pretty much strong point atau selling point dari HP ini. Karena kalau misalnya kita mau ke settings, terus kita scroll ke bawah, dan kita ke software version, bisa kita lihat nih guys, dia itu di One UI 3.1 dan juga Android versi 11, masih sangat baru dan security level ini sangat baru banget di Desember 2021. Ini HP masih up to date, masih disupport sama Samsung. Ya untuk harganya ini sangat langka banget ya, karena HP second di harga 1 jutaan biasanya udah nggak disupport sama sekali. Ini masih disupport, mantap banget. Dan ya, untuk si sinyalnya sendiri, kalau misalnya kita matiin WiFi, ini gue pakai kartu Telkomsel, Bayu lebih tepatnya. Kalau misalnya kita coba tes ke speed test sinyalnya, come on, there you go. Finding provider, Telkomsel, kita coba klik go. Pingnya dia bisa dapat sekitar 26 milisecond, lumayan bagus, dan juga download speednya bisa kita lihat. Dia walaupun all over the place, sekarang lagi turun, tapi biasa gue dapat lumayan tinggi kok, kayak sekitar 19 MB paling bagus, dan juga untuk uploadnya ini lumayan bagus. Tapi sinyalnya menurut gue ini cukup solid dibanding sama AU atau SoftBank, dan juga uploadnya pastinya ini sangat baik, bisa kita lihat 33 MB, mantap banget. So ya, sinyal ini gak ada masalah, menurut gue ini masih cukup lancar, very nice. Dan untuk si day-to-day usage-nya sendiri, ini menurut gue masih cukup smooth. Ya, ini bisa dibandingin untuk performance day-to-day-nya sama kayak HP low end di tahun 2022. Multitasking masih oke dan buka aplikasi masih relatif cepat. Walaupun di beberapa aplikasi kayak Tokopedia, pas navigasi di aplikasi tersebut itu suka ada lag atau minimum stutter. Tapi masih enjoyable kok. Dan untuk diagram infonya, karena ini lumayan HP mid-range dari Samsung, jadi yang pastinya dia itu di Wideframe A1, bisa kita lihat. Jadi kalau mau nonton Netflix atau streaming service bisa sampai resolusi paling tinggi. Dan terakhir untuk si battery life-nya, dia punya baterai sebesar 3500 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 25 watt. Dan untuk ketahanan baterainya, A41 sendiri ini masih sangat bagus banget guys. Bisa tahan full 1 hari tanpa ada masalah dengan pemakaian gue yang enteng, hanya sosial media dan YouTube aja.
Dan untuk screen on time sendiri ini bisa kita lihat gue udah screenshot, dengan sisa baterai 20% gue bisa dapat SOT sebesar 6,5 jam. Kalau misalnya mau sampai 0 nih kayaknya bisa sampai 7 jam. Yang untuk harganya ini sangat impresifnya, pasti jauh lebih baik dibanding HP di harga yang sama kayak XZ2, XZ3 atau XZ2 Premium. Dan untuk si charging speed-nya sendiri gue ngecas pakai charger fast charger 15 watt yang bisa disupport HP ini. Gue ngecas dari 15% sampai 100% itu butuh waktu 1 jam 45 menit. Gak yang paling cepat, tapi menurut gue udah cukup solid. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja reviewnya. Mari kita langsung aja ke si konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue, Samsung Galaxy A41 ini cocok banget buat kalian yang bukan gamer dan butuh HP second 1 jutaan untuk casual use, kayak sosial media, dan terutama nonton video. Karena gue bisa bilang A41 sangat bagus untuk hal tersebut. Dia tuh punya layar AMOLED terbaik di harganya, desain modern dengan under display fingerprint, kualitas kamera yang super solid dan juga ada headphone jack, dan juga dia punya baterai life yang sangat solid di harganya. So ya, kalau misalnya kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, bisa kita lihat, gue udah taruh wallpaper mantapnya di deskripsi. Very nice. So ya, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan kelewat. Mohon maaf juga kalau misalnya gue ngomongnya rada aneh karena gue lagi kurang gak enak badan. So ya, I'm sorry about that. Thanks for watching. We'll see you in another video.